Sekarang perhatikan baik-baik, ini agak dalam sekali. Duha tambah hamzah jadi adha. Kalau kita ingin tafsirkan makna ini menjadi kalimat adha, maka dia tidak akan pernah terlepas dari dua makna yang awal ini. Perhatikan baik-baik. Kalau kita kembalikan tadi kata duha, punya dua makna utama. Duha dengan udhiyah. Udhiyah berarti penyembelihan, duha berarti cahaya yang dirasakan yang melahirkan ketentraman. Enak, nyaman. Maka kalau kita tampilkan berubah menjadi kata adha, maka maknanya kurang lebih penyembelihan hewan yang berlangsung di waktu duha, yang dengan proses penyembelihan itu hikmahnya untuk menghadirkan ketentraman, ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang berkorban pada saat itu. Kenapa Idul Adha disebut dengan Idul Adha? Seakan-akan ada pesan di dalamnya. Di dalam momentum Idul Adha itu Allah ingin mengembalikan kita ke asal mula keadaan kita yang tenang, tentram. Di asal mula hidup kita itu tenang, tentram, gak ada kegelisahan, gak ada persoalan-persoalan yang membuat kita gelisah. Tenang kok orang lahir tuh. Saking tenangnya orang bahagia. Bayangkan kita nangis, mereka ketawa. Begitu kita lahir, ya orang tertawa. Saking tenangnya melihat kita. Gak ada bayi baru lahir kemudian berdusta. Gak ada yang kasar. Tidak ada yang mencela. Apa pernah dengar ada orang melahirkan, begitu lahir anaknya langsung mencela. Kenapa mama melahirkan saya? Ibunya balas, pengennya sih bukan kamu, yang keluar kamu, misalnya. Nggak ada. Jadi saking lahirnya itu dalam keadaan yang nyaman, tentram. Manusia itu wujud asalnya fitrahnya tenang, cenderung pada kebaikan. Makanya ketika berbuat salah, hatinya menolak. Karena fitrahnya itu baik. Tenang fitrahnya. Coba silahkan, ketika lisan berdusta, hati kan menolak. Jangan katakan itu nggak benar. Atau minimal hati Anda mencelaknya, salah itu. Dalam bahasa Arab disebut dengan laum namanya. Kalau terus mencela disebut lawam. Sifatnya tambah dengan tak, lawamah. Ada orang nanti di hari kiamat mencela dirinya. Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa saya kerjakan itu ya Allah? Kenapa ya Allah? Turun Quran surah ke-75. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsin lawamah. Asalnya tenang. Makanya manusia dalam Al-Quran disebut dengan salah satu namanya ins. Ins disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Asal kata ins berasal dari kata anisa atau al-anusa. Dari kata ini muncul kata anis. Al-unsu, sesuatu yang tenang, tentram, lemah, ramah, lembut, baik. Ins, tampak, tenang, ramah, lembut, baik. Lawannya jin. Disebutkan pasangannya dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Kata Aisyah bintu Syati disebutkan 18 kali. Dengan makna yang sangat berlawanan. Manusia ins tampak, jin tersembunyi. Silahkan, manusia tampak, jin tersembunyi. Jin kenapa disebut dengan jin? Nanti kalau Anda belajar bahasa Arab, setiap kata yang dimulai dengan huruf jim, kemudian setelahnya nun, pasti nggak tampak. Janin, jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena nggak tampak dalam rahim seorang ibu. Jannah, surga. Kenapa disebut surga dengan jannah? Karena belum tampak dalam pandangan manusia sekarang. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak tampak. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Yang lebih ada persoalan manusia yang cari-cari penampakan jin. Sampai bikin liga misalnya. Itu manusia itu punya persoalan serius. Alam jinnya aja bermasalah, dicari sama manusia. Jin tuh begitu. Sama, jin tidak tampak tersembunyi, manusia tampak. Makanya kalau ada manusia yang senang sembunyi, itu manusia sama dengan sedang punya masalah. Ini kenapa? Tadi nyebut monyet, sekarang jin. Pasti sedang punya masalah. Coba kalau nggak percaya tuh. Mau ketemu Anda, sembunyi-sembunyi. Silahkan cek. Ya, ada pintu depan, dia lewat pintu belakang. Masuk rumah sembunyi-sembunyi. Pasti penghuni rumah itu sedang bermasalah. Masuk masjid sembunyi-sembunyi. Orang enak aja masuk, saf depan, duduk, sholat. Ini masih malu-malu, berarti sedang punya masalah dengan Allah. Silakan cek. Ibu misalnya suami, buka handphone sembunyi-sembunyi. Sampai kamar mandi, pasti ada punya masalah. Itu semua yang tersembunyi dari yang tampak, pasti sedang punya masalah. Sama jin itu, sifatnya kasar. Gak pernah ada jin yang lembut, gak pernah ada. Gak pernah. Jin ketemu jun, tetap aja gak ada yang lembut. Tetap kasar sebetulnya.
Makanya kalaupun jin melakukan penampakan, atau jin misalnya masuk kepada seseorang, orang kemasukan jin, gak ada yang lembut, yakin deh. Demi Allah saya katakan, belum pernah ada orang kemasukan jin bersikap lembut. Ustadz Adi Hidayat, mohon izin, saya akan ikut ceramah ya, sedang kemasukan jin, mustahil. Kalau dia tidak mengacau, dia akan meracau. Kalau tidak mengacau dengan fisiknya, dia akan meracau dengan lisannya, kemasukan jin.